Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunia wa din. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Pemirsa Suara Sampang yang berbahagia, marilah pagi hari ini kita selalu memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada sore ini kita masih diberi kesempatan, kesehatan oleh Allah dalam rangka mengisi acara di Radio Suara FM ini, di mana Lentera Hati bekerja sama dengan MUI Kabupaten Sampang. Alhamdulillah telah hadir pagi hari ini Ketua MUI Kabupaten Sampang, yaitu Kiai Haji Buhari Maksum. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salawat dan salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad SAW. Tema pagi hari ini, tema lanjutan, yaitu tentang sholat berjemaah. Kepada pemirsa yang ingin bertanya, ingin menyampaikan pertanyaan, manakala ada sesuatu hal yang perlu dipertanyakan melalui WhatsApp tadi telah diterangkan oleh penyiar sebagaimana biasanya. Demikian kepada Al-Mukarram Kiai Haji Buhari Maksum, disilakan materinya Pak Kiai. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi khalaqal makhluqat wa awjadal mawjudat wa hatta 'alaina salatil jama'at. Wassalatu wassalamu ala sayyidina maulana Muhammadin Allah khairil makhluqat wa ahsanil mawjudat wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina lahum wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumin dhahara fihil hasarat wan nadamat. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inni istawda'tuka ma 'allamtani falaqqinni bihi idza nasituhu waruddahu 'alayya inda hajati ilayhi bi rahmatika ya Allah ya arhamar rahimin. Amma ba'du. Hadirat al-mukarramin wal mukarramat wal mustami'in wal mustami'at, segenap mitra dengar Suara Sampang dimanapun berada, suara saya dapat terjangkau. Yang sangat saya hormati utamanya para segenap karyawan Radio Suara Sampang yang selalu aktif, istiqomah, eksis melayani kita dalam rangka Lentera Hati, kerjasama antara MUI Kab Sampang dengan Radio Suara Sampang. Mudah-mudahan kerjasama kami ini bisa membawa maslahah, manfaat fid dini wa dunya wal akhirah. Amin. Allahumma amin. Sekaligus sebagai realisasi pembangunan di Sampang, baik pembangunan mental maupun spiritual. Acara tema pada hari ini adalah tema lanjutan tentang sholat berjamaah yang sudah 3 majelis, sekarang majelis keempat. Nyampe di syarat-syaratnya orang menjadi makmum. Imam sudah Suratul makmumi katsiratun, yang sudah saya bahas sebagian. Syarat-syarat makmum itu banyak, kurang lebih belasan ya. Di antara yang sudah dibahas saya urut dari depan biar nyambung.
Pertama adalah niatun iktida lil imam. Untuk niat itu niat ikut kepada imam, ikut bermakmum pada imam. Yang kedua, tawafuqulat min salatil makmum lil imam. Cocoknya aturan atau runtutan salat makmum kepada imam. Yang ketiga, tabiyatul lil imam, mengikuti imam, mengikuti di belakangnya. Yang keempat, mengetahui pindah-pindahnya rukun imam dari rukun yang lain ke rukun yang lain. Yang kelima, ijtima'uhuma fi makan, berkumpulnya makmum imam dalam satu tempat. Ya. Yang ketiga, yang keenam, alla yukhalifahu fi su'alin taqussu fihi al-mukhalafah, tidak tidak melanggar aturan jamaah yang dilakukan imam. Artinya harus sama kelakuannya dalam melakukan solat dengan imam, tidak boleh beda ya, tidak boleh beda, kecuali beda yang tidak bisa merusak mutabaah. Tidak apa-apa, seperti kemarin yang sudah saya jelaskan ya, seperti kunut ya. Kunut ya. Wa ammal kunut fala tajibu fihi al-muwafaqatu la fi'lan wa la tarkan. Ini di kitab-kitab fikih begitu. Wa ammal kunut fala tajibu fihi al-muwafaqatu la fi'lan wa la tarkan. Adapun kunut itu yang sering ditanyakan oleh orang-orang ya, maka itu tidak wajib muwafaqah la fi'lan wa la tarkan. Dalam melakukannya imam, makmum tidak harus mengikuti. Begitu juga imam tidak kunut, makmum tidak harus meninggalkan itu. Iya, Pak. Jadi la fi'lan wala tarkan, ini tidak harus. Artinya kalau imam bukan orang yang berkunut, makmumnya orang yang berkunut, imamnya tentunya tidak kunut, maka makmum boleh berkunut dengan bacaan-bacaan yang ringan, Singkat, ringan. singkat, seperti saya yang jelaskan minggu yang lalu. Iya, Pak. Seperti contohnya, Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wasallam. Ikut sujud sudah. Cukup. Salam masih nututi ya. Begitu juga sebaliknya, makmumnya itu orang yang bukan orang berkunut, seperti mazhab Hanafi, tapi imamnya Syafi'i, imamnya kunut, ya sudah tinggal saja. Tidak usah kunut kalau memang bukan yang diyakini. Tapi paling tidak ya sunat mengatakan amin. Amin ya. Itu karena apa? Karena kunut itu kan sangat mengandung banyak doa di samping ya. puji-pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu ya. Makanya di situ disebutkan dalam kitab-kitab fikih, ammal kunut fala tajibu fihi al-muwafaqatu la fi'lan wa la tarkan. Ini yang harus dipahami. Kemudian sekarang yang ketujuh yang belum dibahas ya. Yang ketujuh, syaratnya menjadi makmum alla yataqaddama 'ala al-imami fil makan. Tidak boleh makmum itu mendahului imam tempatnya. Tempatnya tidak boleh mendahului imam. Oh, dia imam. Sejajar. Kalau yang sejajar itu persis sejajar begitu, berjajar itu masih mengatakan ada yang boleh, tapi makruh. Makruh. Tapi itu harus tumitnya itu yang dihitung ya. Yang dihitung itu tumit ya. Tumit makmum tidak boleh mendahului tumit imam. Iya. Jadi harus di belakangnya. Sejajar persis itu makruh ya. Karena nanti kalau ketika melakukan gerakan-gerakan atau sampai melakukan sujud, bisa saja nanti yang aslinya dari awal itu sejajar, tapi nanti setelahnya bisa berubah, tumit makmum bisa mendahului kadang-kadang. Maka Bisa, itu bisa menyebabkan batalnya salat ya. Allah yataqaddam 'ala al-imam fil makan. Makmum tidak boleh mendahului tempatnya imam. Tidak boleh mendahului kakinya imam, tidak boleh mendahului tumitnya Imam. Itu dalam tempat ya, dalam tempat. Posisinya itu ini juga, bagi ya. Syafi'i. Tapi sampean Pak Syukur jangan kaget apabila nanti umrah atau haji ya, Iya. kemudian ada makmum yang bermakmum di depan imam, di belakang masjid itu. Betul ya. Ini imam, tempat imam, tembok. Ini kalau di Madinah itu banyak bermakmum di sini. Betul ya. Di belakang
imam. Di belakang imam. Di belakang tempat Pak Imam itu. Ya, di belakang tempat Pak Imaman itu. Jangan kaget. Itu adalah mazhab Maliki. Makanya sampean sebelum ke Mekah ini harus tahu persis perbedaan-perbedaan yang ada di sana, supaya apa? Supaya tidak mudah menyalahkan orang lain. Jadi bagi Maliki itu boleh makmum mendahului tempat imam dengan catatan harus tahu keadaan imam dalam pindah-pindahnya rukun dari satu ke yang lain melalui apa saja, mungkin melalui suaranya atau melalui mikrofon atau apa. Yang penting itu tahu begitu langsung gitu ya. Ini yang ketujuh. Yang kedelapan ya, syaratnya makmum an takuna salatul imami sahihatan fi i'tiqadil makmum. Harus benar-benar makmum itu meyakini bahwa salat imam itu benar-benar sah dan sahih. Jadi kalau ada anggapan waktu kita bermakmum, oh imam ini tidak sah salatnya karena gini, tapi tetap bermakmum, itu tidak sah salatnya. Kenapa? Kalau sudah yakin di sini bahwa salatnya kok masih bermakmum, tidak sah salatnya. Begitu was-was sudah ragu, salat imam ini tidak sah, ya batal. Harus pisah. Harus mufaroqah ya. Jadi kalau sudah makmum di tengah-tengah bermakmum, umpamanya salat zuhur dapat 2 rakaat, ada sedikit gangguan, keraguan yang menyebabkan ragu, mungkin melihat apa di imam itu, kemudian ada keraguan karena melihat sesuatu pada imam, sudah langsung saja niat mufaroqah ya. Pisah ya. Dalam niat hatinya saya mufaroqah dari imam, pisah dari imam, tidak bermakmum lagi, sendirian terus itu, tidak usah bermakmum. Jadi i'tiqadnya penting ya, penting. Makanya kita sebelum sholat benar-benar i'tiqadnya atau anggapannya divalidasi, ditasheh, dibenarkan dulu. Apa saya yakin bermakmum kepada orang ini, bahwa imam ini betul-betul orang yang baik dan sahih dan soleh, benar-benar layak menjadi imam gitu. Itu harus itu. Betul. Makanya itu disebutkan dalam kitab-kitab fikih, antakuna salatul imam sahihatan fi i'tiqadil makmum ya. 9 ya, alla ya'tamma biman talzamuhul i'adatu kamutayammimin li bardin. Makmum tidak boleh bermakmum kepada imam yang imam itu salatnya wajib diulang nanti. Setelah sebab-sebabnya itu hilang, makmum imam itu harus mengulang ya. Contohnya kamu tayammimin li bardin, seperti orang yang tayammum karena tidak bisa wudhu karena kedinginan. Jadi kalau dia wudhu itu tidak bisa karena kedinginan atau sakit, makanya dia secara syariat diperbolehkan tayammum walaupun ada air dan tidak musafir, tapi boleh tayammum dan sholat. Tapi nanti setelah dinginnya hilang, sudah sembuh, sudah normal, maka dia wudhu dan i'adah sholatnya itu. Sholatnya wajib diulang kalau waktunya masih ada. Semua jemaah ikut ya, ulang ya. Ini kan tidak boleh kita bermakmum kepada orang seperti itu ya. Iya. Tidak boleh kita bermakmum kepada seorang itu. Kalau tidak tahu ya, kalau tidak tahu ya, tidak tahu apa-apa ya. Tidak tahu ya. Makanya nanti diulang sholatnya kalau waktu sholat itu masih ada. Tapi kalau sholat sudah tidak ada waktunya, sudah keluar, maka itu istilahnya, redaksinya bukan mengulang, tapi mengkodok. Ya. Kalau kebetulan bermakmum kepada orang yang seperti itu ya. Sudah ya, jelasnya? Ya. Kemudian yang ke-10, alla ya'tamma bimakmumin, tidak bermakmum kepada makmum. Orang bermakmum kepada makmum tidak boleh. Contoh, ini imam, kemudian di belakangnya saf awal, kemudian saf yang kedua. Sambian bermakmum, saya bermakmum kepada ini. Kepada yang jadi makmum ini tidak sah. Iya, niatnya tidak ke imam. Iya, saya bermakmum ke ini saja. Tidak boleh. Jadi makmum tidak boleh menjadi imam.
ketika dia menjadi makmum. Ketika dia menjadi makmum tidak boleh menjadi imam gitu ya. Kecuali Pak Kiai biasanya ketemu Tidak boleh menjadi imam dan sekaligus juga makmum tidak bermakmum pada makmum itu. Oh gitu ya Pak Ya. Kiai. Kecuali kita hanya ikut gerak-geriknya itu sebagai contoh pengganti dari imam dalam gerakan-gerakannya itu, tapi hakikatnya kan tidak bermakmum pada dia. Tidak diniatkan. Hanya dibuat mediasi saja untuk apa? Supaya sepertinya melihat langsung kepada imam begitu ya. Itu yang harus kita pahami. Kemudian yang 11, ayyatammal ma'mumu bimithlihi. Makmum itu harus bermakmum kepada orang yang sama derajatnya. Artinya apa? Makmum tidak boleh bermakmum kepada imam yang secara syariat di bawah derajat keimamannya. Satu contoh, laki-laki bermakmum kepada perempuan. Ini tidak boleh. Tidak boleh. Ya. Makanya di kitab-kitab disebutkan suwarul iktida'i tis'un ya. Bentuk-bentuk bermakmum itu ada 9 ya. Ada 9. Pertama yang sah khamsatun sahihatun. Yang 5 itu sah. Apa yang sah pertama adalah iktida'u rajulin bi rajulin. Bermakmumnya orang laki-laki dengan laki-laki itu sah. Itu satu ya. Yang kedua, iktida'u khunsa bi rajulin. Bermakmumnya orang wandu. Apa wandu itu? Man lahu alatan. Jadi wandu itu adalah orang yang punya alat dua kelamin. Alat kelamin dua. Itu tidak boleh. Orang wandu bermakmum kepada laki-laki. Tidak boleh. Iktida'u rajulin bi rajulin wa khunsa bi rajulin. Yang ketiga, wa mra'atun bi rajulin. Ini yang sahih. Khunsa bermakmum kepada orang laki-laki itu yang boleh. Yang ketiga, wa mra'atun bi rajulin. Orang perempuan bermakmum kepada orang laki-laki. Yang keempat, yang sah imra'atun bi khunsa. Perempuan bermakmum kepada khunsa. Walaupun tidak jelas itu. Iya. Apa laki-laki atau perempuan itu tidak jelas kan ya. Wa mra'atun bi mra'atin, dan perempuan dengan perempuan. Sama-sama perempuannya. Imamnya perempuan, makmumnya perempuan. Kemudian ini yang 5 yang sah. Wa arba'atun batilatun. Yang 4 itu tidak sah. Betul. Yang 4 tidak sah yaitu iktida'u rajulin bi mra'atin. Bermakmumnya seorang laki-laki dengan perempuan, itu tidak sah. Walaupun si perempuan itu lebih alim, lebih pintar, lebih intelek, ya, lebih cerdas, si suaminya bodoh misalnya, tidak boleh itu. Harus tetap sah ya. Imamnya itu kalau sholat yaitu suaminya ya. Yaitu suaminya. Wa khunsa bi mar'atin. Orang wandu bermakmum dengan perempuan, tidak sah. Karena apa? Ihtimal laki-lakinya nanti. Bisa juga dimaknai laki-laki, khunsa itu bisa perempuan. Jadi tidak boleh bermakmum kepada perempuan. Wa rajulin bi khunsa. Bermakmum laki-laki dengan orang wandu, jelas tidak boleh. Itu yang ketiga. Yang khunsa bi khunsa. Sama wandunya tidak boleh. Kenapa? Karena kalau wandu sama wandunya itu tidak boleh makmum, karena itu sama-sama ihtimal. Sama-sama ada asumsi bahwa jangan-jangan nanti yang makmum khunsa ini kecenderungannya laki-laki, sementara yang imamnya khunsa juga kecenderungan perempuan. Itu sama saja dengan laki-laki bermakmum kepada perempuan, kan begitu? Betul. Jadi disitulah yang menyebabkan tidak bolehnya khunsa bi khunsa. Banci, ya. Orang banci. Tidak bolehnya bermakmum khunsa bi khunsa. Itu tidak boleh ya. Jadi ada hadis sebetulnya itu yang mengatakan, itu hadis riwayat Ibnu Majah radhiyallahu ta'ala anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la ta'ummanna ra'atun bi rajulan, la ta'ummanna imra'atun rajulan.
tidak boleh, sungguh tidak boleh perempuan itu menjadi imamnya laki-laki dalam sholat. Dan juga hadis lain, la yuflihu qaumun wallau imra'atan, tidak akan beruntung, tidak akan sukses satu bangsa yang menyerahkan urusannya kepada perempuan. Oleh karena itu, mari kita hati-hati dalam bermakmum dan juga menjadi imam. Ini harus ada aturan-aturannya, aturan mainnya yang harus kita patuhi ya. Kemudian nomor 12, alla ya'tammal qari'u bi ummiyin. Ini yang harus kita perhatikan. Tidak boleh orang itu bermakmum, orang yang pandai bacaannya bermakmum pada orang ummi yang tidak fasih bisa dan tidak fasih bacaan Fatihahnya. Ya. Ini Fatihah ini, karena Fatihah itu kan wajib. Setiap rakaat wajib dibaca karena itu merupakan rukun sholat. Maka Fatihah itu harus betul-betul fasih, huruf per huruf tepat, makhrajnya tidak menyimpang begitu. Jadi kalau orang yang qori itu bermakmum pada orang yang tidak bisa baca Fatihah, itu tidak sah. Itu yang namanya itu lahin ya, mengeluarkan makhraj huruf daripada tempat yang asli, itu tidak boleh. Kadang-kadang ada di masjid Pak Kiai, orang memang yang menjadi imam ini isya maghrib bacanya tidak benar, digeser ke duhur, sudah pindah aja ke duhur maghrib biar tidak kedengaran orang. Gimana kan? Ya sudah, kalau tidak bagus bacaannya tidak usah jadi imam. Jadi baik di sholat jahri atau sih tetap tidak boleh. Bukan digeser sudah ketahuan ya, ketahuan orang bahwa bacaannya dia bacanya tidak baik, walaupun digeser ke asar ke duhur tetap tidak sah jadi imam. Kalau yang makmum itu orang qori banyak seperti ini. Tapi kalau yang makmum itu sama ya, masjid sama semuanya seperti itu ya, sah tidak apa-apa. Kalau yang makmum itu sama seperti itu semuanya sama, sama tidak fasihnya. Jadi ini hati-hati ini. Makanya kalau orang mau jadi imam itu harus betul-betul bacaannya itu benar gitu ya. Jangan sampai bacaannya itu pelan-pelan dan seterusnya. Tidak tahu ilmu tajwid mungkin itu. Ini makhrajnya saja, apalagi yang menjadi imam yang bisa bacanya itu merubah makna. Ini dengan syarat sendirinya saja sudah sah, apalagi di makmum orang lain gitu. Kemudian yang ke-13, alla yakuna bainahuma hailun. Tidak boleh antara imam dengan makmum itu ada penghalang. Yang bisa penghalang itu menjadikan makmum tidak bisa pergi ke imam. Tidak bisa pergi ke imam. Yamnaul istidrak, yang bisa menghalangi makmum pergi ke imam itu tidak boleh. Satu contoh namanya, imam ada di dalam masjid, sebagian makmum juga di dalam masjid. Tapi ketika diselenggarakan salat berjamaah, maka pintu semuanya tertutup, ya. Iya. Tertutup, terkunci. Walaupun dapat melihat dari kaca, tapi sejarah fikih, apabila makmum mau ke imam itu tidak bisa karena terkunci, ini tidak sah makmum yang di luar itu. Iya Pak. Ya. Kecuali perempuan pakai tabir. Hanya saya bilang terkunci tadi. Terkunci. Ya. Kalau tabir kan tidak terkunci. Iya. Tertutup tapi tak terkunci. Tertutup tak terkunci tidak apa-apa. Ini kalau terkunci, tergembok ya. Walaupun gemboknya dipegang sendiri umpamanya. Karena faktanya seperti itu, tidak bisa secara langsung. Masa orang sholat mau buka gembok, kan mungkin lah ya. Iya, atau contohnya lagi begini, makmum itu di bawah, imam di atas. Tidak ada tangga, tidak ada tangga yang pergi ke sana ke situ, tidak ada. Maka itu tidak sah, karena tidak ada komunikasi yang langsung gitu. Karena yang intinya imam ke makmum itu ada komunikasi, harusnya secara batin juga secara zahir. Atau sebaliknya, imam di bawah,
makmum di lantai 2. Tapi ketika makmum kalau mau pergi ke imam itu tidak bisa, terhalang karena tidak ada tangganya, tidak bisa turun, makanya itu tidak sah bermakmumnya. Tapi suara kedengaran Pak Kiai. Walaupun suara kedengaran, Iya, pakai makanya di sini speaker. alla yakuna bainahuma hailun yamna'ul istitraqa, atau makmum di barat sungai, ya barat sungai, imam di barat sungai, makmumnya di sebelah timur sungai, airnya besar, mengalirnya besar, buat airnya tidak bisa, tidak ada jembatan jalan atau jembatan besar atau kecil, tidak ada fasilitas untuk perginya makmum ke imam, itu tidak sah, kecuali ada perahu walaupun kecil atau sampan begitu, atau bambu yang bisa dipanjangkan di atas sungai, itu tidak apa-apa. Yang penting intinya makmum itu harus bisa ke imam, ya. Yang perginya ke imam itu ini tidak menggok-menggok, tidak terhambat tidak terhambat dari menghadap kiblat, ya, tidak terganggu itu. Tapi kalau begini, kadang-kadang ada masjid itu pintunya di belakang, masih bisa ya, keluar. di samping masjid itu sholat, di depan ada pintunya, kemudian pintunya di belakang. Kalau ini makmum mau pergi ke imam, maka harus membelakangi kiblat di situ. Oh gitu. Itu tidak sah. Tidak sah juga. Banyak pintu kalau ada di samping masjid, kanan dan kiri ada yang sholat, harus pintu di sana di depan. Ya. Oke, ini Pak Ustadz ada pertanyaan terlebih dahulu ya. Ya, silakan. Saya dibacakan dulu. Yang pertama ada dari Rizal di Panggung. Mau bertanya Pak Kiai, bagaimana hukumnya jika mengakhiri sholat sebelum salam dikarenakan ada hal penting, contohnya refleks menghentikan atau menolong anak balita yang akan terjatuh. Yang Ini, pertama itu. ya. Nah, ketika berjemaah ini ya Pak ya. Iya. Ketika berjemaah Pak Kiai, lalu Ketika berjamaah. ada makmum mendahului berhenti, oke. Ya, bagaimana? Baik. Jadi ketika orang itu sholat, ya, maka waktu di tengah-tengah dia sholat, ada orang seperti bayi yang mau jatuh ke sumur seumpamanya, ya itu tolong saja, jangan dibatalkan sholatnya. Oh, gitu. Ya, tolong saja dengan gerak-gerakan ya seminimal mungkin, ya diteruskan. Nanti setelah itu diteruskan. Kembali lagi ke Ya. sholat. Karena apa? Karena itu bisa dikiaskan kepada sholat siddatil khauf, sholat ketika menghadapi musuh, keadaan genting, berperang, itu sholat di situ sambil perang, tidak apa-apa. Ya. Di zaman Nabi dulu. Di zaman Nabi, Iya. sambil perang, Sambil perang. modang menusuk. Kalau sekarang mau perang, tidak apa-apa, teruskan sholatnya. Jadi kalau dikiaskan ke itu, ya tidak usah batalkan sholat, tolonglah semampunya diatur seminimal mungkin gerakannya gitu. Tidak batal sholatnya, setelah itu teruskan. Yang penting tidak ada sesuatu yang membatalkan seperti hadas dan seterusnya itu. Jadi walaupun imam sudah selesai Pak Kiai, kita kembali imam sudah selesai yang lain, kita Teruskan sendiri. lanjutkan sendiri. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa ya. Daripada sholat dibatalkan tanpa sebab hadas itu, ya. Jadi kalau kita kiaskan, kita analogikan kepada sholat di siddatil khauf, itu boleh-boleh saja. Menolong anak kecil tadi jatuh. Iya. Atau orang buta jalan mau ke sumur gitu. Bahkan kalau sebelum sholat, waktu itu dalam keadaan sudah mepet, ya, sudah tinggal 5 menit, kalau saya masih menolong orang ini yang kebakaran atau yang mau jatuh ke sumur, orang buta atau bayi, anak kecil, itu tidak bisa nututi sholat secara normal dalam waktu, silahkan tolong saja mereka, nanti sholatnya kemudian. Iya. Itu namanya sholat, disebut-sebut kitab-kitab fikih itu liingqadhi warikin aw harikin, untuk menyelamatkan orang yang tenggelam atau kebakaran, itu boleh-boleh saja di pending dulu sholatnya. Ya seperti itu kira-kira di. Masih ada lagi. Ya.
Pertanyaan kedua ini. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syarif di Membonjol. Mau tanya, waktu itu saya sholat asar di masjid. Ketika saya masuk masjid dan mendapati imam takbir untuk ruku, maka saya ruku sebelum sampai dalam barisan agar mendapatkan rakaat keempat. Apakah hal ini dibolehkan? Mohon penjelasannya. Jawabannya tidak diperbolehkan itu ya. Memang ada pernah kejadian diriwayatkan dalam Sahih Bukhari, itu ada sahabat takbir sambil jalan itu ya. Terlambat. Dari takut tidak nututi takbir sambil Jalan. Tapi Nabi itu kan punya spion maknawi ya. Walaupun dia jadi imam tidak menghadap ke makmum, beliau punya spion maknawi. Spion yang tidak kelihatan. Jadi oleh Allah beliau diperlihatkan bahwa salah satu sahabat seperti itu, hampir kira-kira berapa meter di tempat soft, lalu dia takbir sambil jalan. Maka setelah itu oleh Nabi dipanggil, siapa tadi yang sholat nggak nututi langsung takbir jalan? Saya Rasulullah. Ya ada apa-apa ya, jangan diulangi lagi. Tidak boleh seperti Tidak boleh itu. berarti ya. Jadi tidak boleh. Makanya sarannya ya, orang yang takbiratul ihram itu disebutkan dalam kitab-kitab fikih itu harus ba'da tamamil qiyami mu'tadilan. Itu dalam kitab. Syaratnya orang takbiratul ihram itu harus setelah dia berdiri tegak dan stabil. Jadi itu tidak sah tadi itu takbirnya ya, tidak sah. Begitu karena takbiratul ihram tidak sah, maka sholatnya Pak tidak sah. Jadi begini saja Pak, tidak usah harus memaksakan diri seperti itu. Karena apa? Karena walaupun tidak nututi nanti, itu tetap sampean tetap dapat pahala. Pahala berapa? Pahala 27 derajat. Walaupun ya agak kecil lah sedikit apa-apa, yang penting daripada sampai tidak sholat berjamaah gitu. Jadi menunggu bangunnya imam lagi Pak Kiai, walaupun Ya, imam tidak apa-apa. sudah Walaupun sujud gitu. Imam sudah sujud, boleh kita ikut dalam sujud. Ikut. Allahu Akbar Langsung sujud ya. Tapi itu tidak dihitung dengan Satu satu rakaat. Ya, walaupun imam masalan mau ruku, langsung setelah berdiri tegak stabil Allahu Akbar dengan niat dalam takbir, tidak nututi di ruku, maka tidak dihitung rakaat. Kecuali masbuk itu nututi makmum, nututi imam di dalam ruku dengan tumak nina, maka itu dihitung serakaat. Itu contoh, masbuk baru masuk masjid, imam sudah mau ruku, dia kejar nututi tempat berdiri shaf dengan tegak, langsung dia takbir Allahu Akbar niat, masih nututi imam tumak nina di dalam ruku. Tidak usah baca Fatihah Pak Kiai. Makmum masih nututi imam dengan tumak nina di dalam ruku, ya. maka sekaligus Fatihahnya itu gugur, tidak usah baca Fatihah, dan itu bisa dihitung secara otomatis satu rakaat. Ya. Satu rakaat. Ya, masih ada deh. Sudah. Ah. Dilanjutkan. Ya. Baik. Dilanjutkan. Baik, Pak Kiai. saya lanjutkan. Kalau memang tidak ada, memang ya yang menanya itu paling-paling ya maksimal 3 ya, atau 2 begitu. Kemudian ya, tadi apa? Allah yakuna hailun bainal imam wal ma'mum. Tidak ada penghalang antara imam dan makmum, yamna'ul istidrak, yang bisa menjadi penghalang perginya makmum ke imam. Itu tidak boleh. Tidak boleh. Walaupun bisa makmum ke imam, tapi dengan harus berbalik membelakangi kiblat, itu tidak boleh. Contohnya tadi seperti ada masjid, samping kanan kirinya itu ditempati sholat, terhalang tembok dan pintu di sebelah timur sana. Kalau imam yang di barat sana mau ke makmum yang mau ke imam, itu harus membelakangi kiblat, tidak menghadap kiblat. Itu sudah sah itu ya. Makanya pintu harus di sana Pak, di depan. Di samping masjid ada sufah di sini, kanan kirinya itu harus ada pintu di depan sana. Iya, bagian pintu itu jangan dikunci, harus terbuka. Terbuka itu ya. Sudah ya. Iya. Setelah itu ada bacaan di dalam kitab-kitab fikih itu sebutan wa sahhah iktida'u salimin bisalisil baul. Katanya tadi itu kan makmum harus begini, di antaranya harus suci kan begitu. Iya. Nah, sekarang ini dalam keadaan normal. Pertanyaannya sekarang,
orang jadi imam, si imam itu dalam keadaan tidak normal, apakah boleh? Sedangkan makmumnya normal. Jawabannya boleh. Satu misal, imamnya tidak normal karena imam itu alat kelaminnya itu selalu netes, Pak. Oh iya. Ya, Ya, itulah penyakit. yang disebut dengan salisil baul. Itu masih boleh menjadi imam dan makmumnya sah salatnya. Makanya di sini disebutkan wasahhat iqtida'u salimin bisalisil bauli. Sah bermakmumnya orang yang normal bermakmum dengan orang yang tidak normal, sah. Tidak normal dalam artian Itu. iya. Kelaminnya Beser ya. bukan normal gila, Bukan tidak normal normal. gila. Imamnya beser, keluar terus ya, Iya. netes. Masuk penyakit yang Ya. berpenyakit. Tidak besar tapi netes keluar kok tidak terasa keluar. Tidak terasa. Jelas itu. Makanya itu kalau dirawat itu caranya merawat gimana? Yaitu sebelum wudhu maka harus dibungkus apa? Pempes, pakai diikat, pempes. apa? Iya. Setelah itu nanti wudhu. Setelah wudhu langsung dia sholat sunnah dulu, kemudian berjamaah menjadi imam, dan tidak boleh menunggu-nunggu, kecuali nunggu sholat sunat itu saja. Setelah itu langsung sholat menjadi imam, tidak boleh nunggu-nunggu lagi. Itu karena apa? Karena itu sholatnya orang darurat. Betul. Boleh menjadi imamnya makmum yang normal. Makanya kalau ada pertanyaan, Pak, sahkah sholat orang sambil kencing? Ya, Sholat ini sambil perhatikan, kencing. ini pertanyaan yang serius lah ya. Sahkah sholatnya orang yang sambil kencing? Sambil kencing. Jawabannya sah, tapi harus ditafsir. Jangan berhenti di sini jawabannya. Sah bagi orang yang tidak Yang tidak normal. normal. Tapi bagi orang yang normal jelas tidak boleh. Sah itu mainan kalau begitu. Iya. Tidak boleh, haram Soalnya itu. wudhunya batal. Yang kadang-kadang jawaban-jawaban masalah seperti ini kadang-kadang diedit, dipotong, dibuang, kemudian difitnah. Orang menjawab itu ini aliran sesat. Kok bisa mengesahkan sholat orang yang sambil kencing? Gitu. Padahal konotasinya ke situ. Ya, nites, gitu. ya, nites Makanya karena berpenyakit, hati-hati. Gitu, ya, ya. Wad durat dan durat, ya, salisid durat. Jadi ada orang, Pak, memang yang salisid durat. Ada orang yang salisid durat. Durat ini apa? Durat ini kentut ya. Oh, kentutnya. Ada orang yang selalu kentut. Kalau bergerak keluar angin. Gerak begini keluar angin, gerak gitu keluar angin, gerak sedikit keluar angin. Artinya Iya. kelepnya sudah rusak, Pak. Kelepnya sudah Iya, rusak, sama dengan tidak kencing normal. tadi gitu. Biasanya kelep mobil lah gere. Jadi tak bisa notop secara normal karena keluar melolok ini sah. Makmumnya normal sah itu, dengan catatan harus sebelum salat, sebelum wudhu itu harus dirawat begitu seperti tadi. Wa qaidin bi qaimin, dan sah salatnya orang duduk bermakmum kepada orang yang berdiri. Imamnya berdiri, makmumnya Makmumnya duduk. duduk. Tapi dengan catatan makmum yang duduk tadi ini harus orang yang makzurin, orang yang Uzur. betul-betul uzur. Iya. Karena kalau orang tidak uzur dalam salat fardu tidak boleh duduk, itu harus berdiri. Dan sebaliknya, wasahha salatu qaimin bi qaidin. Sah salatnya orang yang berdiri bermakmum dengan imam yang Duduk. duduk. Iya. Makanya di akhir umur Rasulullah SAW, Allahumma shalli alaihi. beliau ketika waktu sakit agak parah, beliau menjadi imam duduk, tapi makmumnya berdiri. Berdiri. Wa shalla Rasulullah SAW qa'idan wa al-ma'mum wara'ahu jalisi qa'imun. Rasulullah SAW salat duduk, tapi makmum di belakangnya itu sama-sama berdiri. Itu sah kalau dalam keadaan tidak Tidak normal. Tapi kalau normal tidak boleh, imam harus berdiri ya. Wa mutawaddi'in bi mutayammimin. Sah salatnya orang yang pakai bersuci tayammum menjadi imamnya orang yang
wudhu, Wudhu tidak biasa, apa-apa, ya. sah itu, ya sah. Jadi tidak harus sama alat sucinya, walaupun karena itu masalah darurat bagi imam yang tidak tidak pakai wudhu itu. Kemudian setelah itu, setelah syarat-syaratnya berjemaah makmum, ini ada sudah syaratnya dibaca, diterangkan semuanya, maka sekarang makruhnya. Makruhatul jama'ati katsiratun. Makruhnya salat berjamaah itu banyak, ya. Karena makruh ini harus diperhatikan para makmum, para pemirsa semuanya, ya. Kemakruhan dalam salat berjamaah ini manakala dilakukan, maka itu sedikit banyak bisa mengurangi pahalanya berjamaah. Tapi tidak batal. Tidak batal, tapi mengurangi Mengurangi. mengurangi salat berjamaah. Di antaranya makruhnya salat berjamaah adalah adamu taswiyati fis sufuf. Tidak menyamakan saf. Safnya bengkok-bengkok. Tidak lurus. Yang di kanan imam agak ke depan, yang di kiri imam ke belakang, melengkung ke belakang. Melengkung, ya. Ini tidak boleh. Jadi makanya nanti orang-orang yang melakukan ini pasti jemaahnya itu dikurangi oleh malaikat pahalanya. Makanya Rasulullah itu kalau sholat menjadi imam, beliau pasti menghadap makmum dulu. Pasti menghadap makmum dan beliau memperingati sawus sufuf wa inna tasbiyatas sufuf min tamamis Minta shalah sholat. wa hadhu baina manabikum. Samakan shaf, kata beliau. Kalian harus menyamakan shaf. Karena apa? Karena menyamakan shaf itu adalah min takmilati shalah. Sawus sufuf min tamamis shalah. Dari sebuah sesuatu yang bisa menyempurnakan pahala sholat. Tapi kalau tidak disamakan, ya tidak batal sholatnya, hanya saja pahalanya dikurangi, nanti dipotong oleh para malaikat. Selain lurus Pak Kiai, mungkin rapat, harus rapat. Oh iya, maka tadi wahadu baina malkimukum, rapatkan kalian antara bau-bau kalian. Jadi rapatnya sop itu ukurannya apa? Di bau. Baunya Bukan di kaki. mepet. Kalau di kaki orang saja tidak bisa rapat. Kalau sudah Ya, agak kaki antar lebar, kaki ya. 1 meter, ya tidak bisa rapat itu. Makanya jangan begini dikejar harus ini. Ukurannya Ya, bau. ukurannya ini bau. Bau haruslah rapat. Wahadu baina manakibikum itu. Kemudian yang nomor 2, al-iqtida, bermakmum dengan orang fasik. Banyak dosa. Imamnya banyak. Bermakmum dengan orang fasik. Sahnya sah tapi makruh. Makanya takmir masjid itu hati-hati, jangan sampai mengangkat imam yang fasik. Fasik. Teliti dulu. Jadi takmir masjid sampean. Kalau orang fasik jangan Dijadikan imam, dan pada akhirnya juga nanti itu menjadi polemik di antara para takmir itu juga. Juga ada kemudian masyarakat nanti. Ya, kenapa itu orang fasik senang nyabu, senang minum kok jadikan imam? Ini gimana? Nah, ini loh ya. Walaupun bacaannya bagus gitu. Walaupun bacaannya bagus, tapi sah Pak, sah itu. Sah, makmumnya salat saja sah, yang fadil sah, tapi secara etika memang tidak pantas menjadi imam. Iya. Lakunya sendiri seperti itu kok mau jadi imam gitu kan. Wabil mubtadi, dan sah juga, makruh tapi sah, bermakmum dengan orang yang bid'ah. Contohnya Syiah itu bukan hanya bid'ah, tapi itu kafir kalau sampai mengkafirkan sahabat dan mencaci maki sahabat. Itu bid'ah. Iya. Bid'ah ini melakukan sesuatu yang memang tidak ada dalam syariat, ya, atau melakukan maksiat yang sudah ketelan, itu masuk sahibul bid'ah, maka itu tidak boleh jadikan imam, ya. Kemudian yang keempat itu makruhnya itu imamatul mausus, bermakmum makruhnya itu kepada orang yang waswas. Orang waswas, ya. Imamnya waswas. Ya. Waswas, ya. Iya, Yang makmum itu di belakang makruh itu karena bisa menghilangkan kehusukan makmum dan teman-teman yang lain itu, ya. Takbir sampai 5 kali. Allah. Ya, itu waswas. Kemudian yang kelima itu bermakmum dengan orang iqtida bitta'ta wal fa'fa. Al-iqtida bitta'ta wal fa'fa, bermakmum dengan orang yang mengulang-ulang ta atau hor atau fa.
afala ta'qilun, afala ta'qilun, nah, gitu. Itu berpenyakit lagi, artinya orang memang Ada yang begitu, atau orang ya. Madura cucu, tidak boleh juga. Atau ghairin, nah, itu lah. Apa kata orang Madura? Culut. Lucu, iya kata orang Madura. Kata orang bahasa Indonesia apa, Pak? Bahasa. Hah? Gagap. Gagap. Ya, gagap. Tidak boleh, bukan tidak boleh, tapi Makruh. makruh. Artinya kalau ada orang lain yang lebih bagus silakan saja, Cari orang yang lain lain. saja. Ya. Yang keenam itu al-iqtida billahin, ya. La yughayyirul makna. Bermakmum kepada orang yang tidak bisa nyebut huruf secara baik, lahin. Tapi lahin yang tidak bisa merubah makna. Itu maksud. Kalau lahin yang bisa merubah makna, itu bukan rukun, tapi apa namanya? Tidak boleh, batal sholatnya itu, ya. Kemudian yang ketujuh, makruhnya itu muqaranatul makmum al-imam, bersamaannya makmum dengan imam dalam gerakan. Tidak ada batas waktu. Iya, jadi Bersamaan. makmum imam ruku bersama-sama ruku, bersamaan persis, makruh itu. Kalau mendahului walau sampai 2 rukun itu batal Batal, salatnya. Illa li udrin, udurnya kan tidak ada udur itu kalau mendahului. Tapi kalau tertinggal seperti 2 rukun ke atas, kalau udur itu masih diperbolehkan. Tapi di sini bersamaan makmum dengan imam itu hukumnya makruh dalam gerakan. Siwa fit taharrum, selain takbiratul ihram. Kalau takbiratul ihram bersamaan itu dah sah salatnya. Contoh ini, imam takbiratul ihram, sholli fardhu arba'atin, Allahu akbar. Ikut makmum bersama. Dah sah salatnya makmum. Oh, gitu. Hati-hati ini, ya. Ini banyak orang tidak tahu. Iya, betul. Hati-hati. Makanya takbiratul ihram itu harus setelah imam. Allahu akbar baru imam silahkan makmum takbiratul ihram. Ya, makanya di sini disebutkan muqaranatul makmumil imama fi harakat fil arkan siwat takbiratul ihram, selain takbiratul ihram. Ya, kalau takbiratul ihram bukan makruh, tapi hukumnya tidak sah. Ada pertanyaan lagi satu aja Pak Kiai. Ada imam dengan makmum, ini biasa terjadi. Kita yang jadi makmum, tapi kita bermakmum, kita tidak senang sama yang jadi imam. Kok rembang si makmum, ya makmum kepada ya musuh, mana bermusuhan gitu. Apa ini juga makruh juga? Ya makruh ya. Makruh kalau sudah ada di sini apa namanya, ketidaksenangan dengan imam itu makruh, bisa menjadikan makruh karena tidak bisa menjadikan orang itu ikhlas, ya. Tetap sah ya Pak Kiai? Sah ya. Seperti tadi itu bermakmum kepada orang yang fasik, bermakmum kepada orang mubtadi, itu kan musuh-musuh kita semuanya. Iya. Musuh orang yang, betul kan? Betul, saya pernah menjumpai. Kelakuannya yang musuhnya itu, kelakuannya itu musuhnya. Kalau orangnya tidak, tapi perilakunya orang itu habis sholat, yang kami musuhi. Oh, kok tak mau polemik aja jadi imam. Berarti tadi yang sholatnya itu berarti dia itu kata orang Madura tak rendah ketika sholat. Tapi kalau Sah juga. sampai dia punya asumsi atau itikat makmum yang tadi itu punya asumsi sholatnya tidak sah, ya ada sholatnya makmum itu. Oh gitu. Ya. Kurang serg. Ini. Kemudian yang terakhir ya, yang terakhir, delapan makruhnya itu infiradun anis sufi, berdiri sendiri di shaf tidak ada temannya, makruh itu. Makanya dalam fikih itu kalau seandainya makmum itu 1 shaf 2 shaf penuh semuanya, lalu datang satu orang di belakang tidak ada temannya, maka dalam kitab fikih disunatkan menarik satu orang yang ada di depan. Menarik satu orang yang ada di depan, dibuat teman di belakang itu. Ya. Yang serkan yang ditarik. Mudah-mudahan itu yang ditarik ngerti. ngerti. Kalau yang ditarik ngerti itu ngamuk. Berantem. Sunat Tidak boleh sendiri. menarik orang yang ada di depannya untuk jadikan teman. Kemudian nanti yang kalau datang lagi itu harus ditutup yang satu itu. Ya. Baik, demikian ya. Sudah cukup, waktunya habis ya. Ya. Baik, terima kasih. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Demikian pemirsa apa yang dapat kami sampaikan materi kita Al-Mukarram Kiai Haji Ibrahim Maksum. Saya selaku moderator, manakala hal-hal salah-salah kata yang kurang berkenan kami juga mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhiran wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembangkan ekonomi pariwisata, agribisnis dan industri kreatif.